kelihatan. Oke. Jadi untuk CPL D3 akuntansi secara teknis sudah dijelaskan tadi bagaimana cara mengisi atau membuat mata kuliahnya sesuai dengan CPL. Nah, di sini yang beda kita melihat profil lulusannya dulu, yaitu pertama D3 itu nanti lulusnya akan jadi teknisi akuntansi media, teknisi akuntansi pemeriksaan media, kemudian teknisi akuntansi perpajakan media, serta teknisi akuntansi media, keuangan media, dan akuntansi pemerintahan media. Nah, CPL ini secara berurutan nanti sudah dijelaskan Pak Hidayat bahwa sama pada dasarnya, yaitu pembelajaran itu pertama dikaitkan dengan sikap. Nah, sikapnya nanti sesuai dengan apa yang sudah dijelaskan. Kemudian penguasaan pengetahuannya juga sudah dijelaskan, cuma nanti kita sesuaikan dengan penguasaan yang ada di D3. Berikutnya mengenai keterampilan umum dan juga keterampilan khususnya. Jadi ini nanti semua akan saya share kepada para dosen yang sudah saya buatkan daftarnya, sehingga nanti secara otomatis sama dengan S1 akuntansi dan S1 manajemen teknik mengisinya. Jadi untuk sementara itu dulu, karena pada dasarnya sama dengan S1 akuntansi dan manajemen. Demikian saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu. Terima kasih Pak Jainuddin. Baik Bapak Ibu, saya beri kesempatan untuk diskusi. Sekarang waktu untuk diskusi, saya persilahkan jika ada yang ingin ditanyakan. Baik Bu, saya boleh bertanya Bu? Boleh silakan Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ketua ST Muhammadiyah Jakarta dan para waket dan kaprodi. Yang ingin saya tanyakan, saya kebetulan menjadi koordinator mata kuliah ekonomi mikro. Nah ini kan dipakai di 3 prodi. Saya buat 1 prodi saja atau ketiga-tiganya? Karena kan kalau 1 nanti buat akuntansi dan D3 CPL-nya kan berbeda. Itu bagaimana? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba jawab ya. Ya. Sebaik itu kan beda-beda Mas. Karena penekanannya kan beda-beda. Mungkin kalau antara S1 akuntansi sama manajemen sama. Tapi mungkin kalau untuk D3 mungkin kan tentu akan jauh lebih berbeda gitu loh. Penekanan dari mata kuliahnya ya. Karena kalau di D3 itu kemungkinan dia lebih banyak ke praktisnya kali ya. Ya itu mungkin. Maaf. Bukan Pak Dayat. Kemarin kita sudah sepakat kan kalau yang MKDU sama, sama semua. Jadi kayak matematika ekonomi, lalu mikro, makro, itu akan disamakan. Jadi dipakai satu saja. Nanti sorry lupa. CPL-nya bagaimana Bu ya? Untuk CPL-nya tinggal ganti kode Mas. Ya enggak, makanya kan CPL-nya kan beda-beda nih, untuk akuntansi tersendiri, untuk manajemen tersendiri, untuk D3 tersendiri. Nah, sedangkan di RPS itu kan ada CPL-nya. Itu bagaimana ya? Apa semuanya ambil semua? Apa gimana itu? Enggak Pak. Nanti Bapak nanti akan diberikan. Jadi untuk CPL yang umum, kayak MKDU ini kan umum. Dia belum ke yang spesifik. Jadi memang ada CPL kayak misalnya prodi manajemen, dia ada CPL khusus, ada. Nah, untuk yang di dalam MKDU belum dimasukkan prodi-prodi itu. Jadi yang pengkhususannya itu adanya di mata kuliah lanjutan. Kalau yang MKDU masih menggunakan CPL yang umum. Jadi yang di atas. Nanti kan ada seperti misalnya pengetahuan. Pengetahuan itu ada pengetahuan yang umum, ada pengetahuan yang khusus untuk manajemen dan akuntansi. Jadi kalau yang masih berupa MKDU, dia masuknya ke CPL yang umum, Pak. Gitu. Oh iya, baik. Terima kasih. Berarti nanti saya dikasih ada kopian untuk CPL umumnya ada Bu ya, untuk ya, semua. Nanti kan ada bisa, dibagi semua Pak nanti. Ya, dibagi semua nanti Pak. Nanti itu udah berdasarkan misalkan
ada kodenya. CPL Prodi sama akuntansi itu hampir sama sih sebenarnya. Ya. Ya berarti nanti saya ngisinya gimana? Misalkan ada kode nih. Tadi misalnya Pak Dayat A1 buat akuntansi, misalnya M1 buat manajemen. Apakah semuanya saya tulis di nantinya dalam pembuatan RPS untuk MKDU nih, contoh ekonomi mikro. Itu nanti umumnya bagaimana ya untuk memasukkannya? Karena kan ini tiga prodi berarti dipakai. Ya, terima kasih. Pak Dayat bisa dilihatin nggak itunya kode CPL? Pak Dayat belum dibuka itunya apa? Di unmute. Iya. Jadi sebenarnya kodenya di depan beda. Kalau akuntansi itu kan A, manajemen itu B. Ya. M bukan B, Pak. M. Ribet. Jadi memang bedanya situ aja. Cuma hampir mirip sih sebenarnya CPL Prodi manajemen akuntansi itu sama. Oh, mungkin gini Pak Dayat, saya masukkan lagi. Jadi memang itu ada CPL yang khusus, ada akuntansi, manajemen dan D3. Tapi dari situ tuh memang harus dibuatkan CPL yang umum, Pak. Jadi nggak akuntansi, nggak D3, nggak. Nah itu yang untuk mata kuliah MKDU mungkin maksud begitu. Ya itu yang ingin saya tanyakan gitu loh. Kalau misalnya ngikutin Pak, mana yang jadi umum gitu. Kan masing-masing masih membuat CPL secara per prodi. Jadi CPL MKDU itu bikin sendiri. Dari CPL yang ada di ini sama sebenarnya, tinggal diakukan dan jadi CPL yang umum, Pak. Ya, memang kemarin kita memang masih pakai CPL berdasarkan program studi. Sebenarnya memang kalau dilihat, coba bisa ditampilin nggak pada Pak Dayat? Bisa ditampilin nggak? Itu hampir sama memang setiap CPL dari prodi akuntansi dan CPL prodi manajemen hampir sama, kecuali di pengetahuan. Di pengetahuannya beda. Jadi bisa mengikuti itu Pak, misalnya kalau kodenya nanti bukan di CPL-nya Pak Dayat, di CPL yang atas. Ini Pak Dayat nih, kasih nih. Nah, satu ke atas lagi. Terus ke atas lagi. Ini kalau sikap itu hampir sama ini antara akuntansi dan manajemen. Ya, kayak ini SA1 dan di manajemen MA1. Ya. Jadi kalau misalnya itu umum MKDU bisa digunakan kodenya SA1, MA1 seperti itu. D3 juga ada hampir sama, misalnya ya kemarin kita kasih kode apa ya? Aku lupa, D ya? SD dong. Hah? SD. Apa? SD. Iya ya, SD ya. SV aja, kok asli. SV. Oh ya, SV. Ini SM nih. Jadi gini Pak Joko. Maaf, saya ulangi lagi, ketika misalnya kita mau mengambil CPL-nya SA1 ini ya, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa misalnya ya. Berarti SA1, terus ternyata di manajemen sama, MA1, di D3 sama juga bertakwa, SV1 gitu. Iya. Pak. Sebenarnya gini aja Bu, Pegi. Ya. Ini solusi aja, Papa. Misalkan kita bikin di tiga prodi itu, sebenarnya kan kontennya sama, hanya yang berbeda adalah capaian prodinya ya. Karena kan nanti di saat borang juga pelaporannya kan per prodi. Jadi mata kuliah di prodi akuntansi, mata kuliah di prodi manajemen itu kan terpisah nanti saat pelaporan. Betul. Misalkan Pak Joko kan kontennya sama persis nih, hanya tinggal menyesuaikan saja atasnya CPL prodinya itu aja. Betul, makanya tadi saya bilang bisa SA1, MA1, SM1, SV1 kalau memang dia CPL-nya sama misalnya. Jadi disesuaikan sesuai dengan CPL yang sudah dibuatkan oleh prodi gitu loh. Nggak apa-apa, tetap dibuat tiga, Bu. Iya, tetap 3, jadi koma-koma. Iya. Betul, iya.
Nggak usah koma kalau dibuat tiga, misalkan dibuat 3 prodi, ya sesuai prodinya aja atasnya. Jadi kontennya sama, buat tiga hanya CPL-nya. Buat CPF, 3 file, RPS. iya, Oh, dibuat 3 RPS. Tapi kontennya sama gitu, hanya yang berbeda itu saja. Karena kan nanti untuk kemudahan pelaporan saat borang juga kan. Oh, maunya begitu, oke, nggak apa-apa. Itu sih solusi aja, silakan ini sebenarnya kalau ini lebih mudahnya sih memang kan sebagai dosen supaya dia nggak buat 3 rangkap kan, tinggal di koma-koma aja. Nanti bagian kita nanti yang memisah-misahkan gitu Nah, loh. boleh, itu juga boleh. Kalau misalkan kan prodi siap, silakan. Kalau khusus MKDU loh ya Bu ya, kan MKDU berbeda dengan mata kuliah yang lain gitu. Jadi cukup bikin satu, nanti pakai koma-koma, nanti masing-masing kan sudah tahu, oh kode ini dipakai, oh ini punya kodenya akuntansi, yang ini kodenya manajemen, yang ini kodenya vokasi kayak gitu. Boleh, nanti kalau prodi mau membreakdown menjadi 3 masing-masing punya apa-apa. Iya, supaya nggak ribet juga kan. Iya. Gitu. Prodi mau ya? Harus mau lah. Boleh nanya Bu Bagi? Ya, silakan. Kalau nanti MKDU itu untuk satu mata kuliah dasarnya MKDU, berarti perkuliahannya itu gabung ya? Bisa digabung Pak kalau cukup kelasnya. Iya. Ya maksudnya meskipun nggak cukup kelasnya, artinya bisa di Kramat, bisa di Minang, artinya gabung dengan S1 akuntansi, S1 manajemen kalau D3 ya, maksudnya gitu. Bisa. Saya waktu kemarin juga digabung Pak, D3 sama S1. Waktu ya sama ini kan semuanya beda syariah itu kan ada akuntansi, ada manajemen tuh. Iya. Itu kan meskipun nanti RPS beda-beda, tapi dalam perkuliahannya sama, karena kan RPS pasti isinya sama gitu. Betul, khusus untuk MKDU bisa. Iya. Cuma kan selama ini dibagi karena kelasnya tidak mencukupi. Gitu. Nah, kemarin waktu matematika ekonomi sempat satu kelas itu saya ada D3, S1 akuntansi, S1 manajemen jadi satu. Jadi full kelas itu jumlahnya lebih dari 50. Nah, kalau nanti sampai 100, lantai 5 bisa dipakai, Bu. Iya. Tinggal Bu Ketua. Lapor Bu Ketua. Bu Peggy. Ya, siap. Iya, Pak. Mau tanya lagi. Nanti judul RPS-nya untuk prodinya apa itu, Bu? Kan di RPS itu biasa ada nama mata kuliah prodi. Nama mata kuliah aja, Pak. Nama mata kuliah nggak ada prodinya ya? Enggak, kodenya akan sama. MKDU itu kodenya sama, cuma satu. Kelihatannya kalau di buku pedoman masih beda Bu antara akuntansi, manajemen sama D3 untuk karena itu berhubungan nanti pelaporan di Forlab ya untuk mata kuliah. Itu kayaknya beda-beda nih, kode mata kuliahnya. Kode mata kuliah MC misalnya. Oh iya betul beda. MAK 1 akuntansi agama. Oh iya benar kodenya beda. Iya betul. Ya nanti kita sesuaikan lagi itu. Ya nanti cek lagi. Nanti bisa Bapak kalau MKDU bisa di koma-koma atau nanti kami yang memisahkan atau Bapak langsung memisahkan seperti yang disarankan Bu Ketua juga boleh, Pak. Oh iya, baik Bu. Ya, terima kasih. Ya. Ya, silakan ada lagi yang mau bertanya. Oke, saya nanya boleh, Bu. Jadi gini, kaitan dengan kode ya mata kuliah yang MKDU. Tentunya nanti kalau saya perhatikan di Siakat kan nanti juga muncul kodenya itu. Iya. Nah, itu disesuaikan nggak tuh Bu nanti, Bu? Ya disesuaikan, Pak. Disesuaikan, oke. Iya. Soalnya di laporan feedernya pun disesuaikan, tidak digabung jadi satu, enggak. Terima kasih, Bu. Ya. Silakan yang ingin bertanya. Ada lagi? Atau sudah jelas semua? Kalau sudah jelas semua, tinggal dibagiin. Bu. Ya. Nanti dari Kaprodi, masing-masing Kaprodi memberikan contoh satu RPS yang sudah jadi semuanya, termasuk CPL-nya. Kemudian sampai ke bawahnya lengkap ya, ATC Kaprodi paket 1. Kemudian daftar pustakanya juga dijelaskan di situ 10 tahun ke update misalkan.
Jangan sampai nanti daftar pustaka dari tahun 1992, tahun 2000 itu susah kita nyarinya. Dan nanti mohon dosennya itu memberikan referensi yang terupdate tadi minimal 10 tahun terakhir. Nanti kalau tidak ada di perpus kita akan adakan, kita akan siapkan buku-buku yang menjadi rujukan dari dosen-dosen terkait pembuatan RPS ini. Ini yang udah jadi Pak Dayat ya, kalau tadi kan RPS-nya masih belum ya, belum selesai terkait CPL-nya. Nanti Bapak contoh misalnya di pengantar akuntansi yang Bapak kebetulan dosen koordinatornya, Bapak buat detail yang udah betul-betul jadi 100%. Jadi dosen tinggal lihat aja menyesuaikan. Boleh, siap Bu. Pak Rizal juga, yang vokasi juga, kalau bisa jangan MKDU ya, MKDU cukup satu saja, misalkan siapa, Pak Dayat, berikutnya yang memang sudah masuk ke dalam konsentrasi, atau nanti di Pak Zai itu jangan MKDU, contoh Pak Zai yang memang betul-betul yang vokasinya. Jadi masing-masing satu RPS, masing kaprodi. Ya udah yang MKDU saya yang buat. Nah, MKDU silakan Bu Peggy. Ibu boleh saya nanya Bu? Ya, ini harusnya yang punya hajat Pak Zainuddin, jangan banyak nanya, aturan yang nanya dosen. Iya Pak Zai. Gini Bu, terkait dengan mata kuliah komputer akuntansi, ini kan ada 2 orang. Kalau Pak Dayat kan menggunakan Akurat Pak Dayat ya? Ya. Ya, saya nggak tahu kalau Pak Rahmat Andiko, apakah beliau menggunakan Akurat atau Zahir. Jadi harus bisa dirumuskan sekarang, Bu. Apakah ya, harus kita sama. mau menggunakan? Harus sama. Sama Andiko Mayop. Nah, itu maksudnya supaya mahasiswa juga satu ini itu. Nanti RPS-nya takutnya berbeda itu. Ya. Kalau yang sekarang lagi mudah bisa pakai cloud juga, apalagi kondisi sekarang lagi panik, sebenarnya yang lebih memungkinkan itu pakai Zahir, Pak. Juga Bu, Akurat itu lebih canggih lagi dan terbukti udah banyak digunakan, saya tahu persis. Dia juga bisa ya, masing-masing punya kekurangan kelebihan. Nah, gini, silakan nanti rundingan kalau, aja ya, antar ya, dosen ya, komputer akuntansi, okay. Silakan. Sebenarnya sama, prosesnya sama. Rundingan aja nanti rundingan. Jadi gini. Ini yang diundang memang hanya koordinator mata kuliah. Di surat tugas ada dosen-dosen di bawah koordinator, artinya siapa saja yang terlibat ada. Nah, saya berharap dosen koordinator ini mau menjapri dosen-dosen yang berhubungan dengan mata kuliah, iya di bawahnya, untuk berdiskusi untuk membuat RPS ini. Jadi tidak membuat sendiri-sendiri. Selama ini memang kita ini DMJ sudah terkenal untuk ya dosen koordinator dialah yang bertanggung jawab tanpa ada komunikasi dengan dosen-dosen yang di dalam satu tim itu. Jadi saya mohon untuk kita rubah model kita ini supaya semua bisa bekerja sama dan sama-sama memberikan masukan. Jadi nggak main sendiri-sendiri. Kemarin saya mengakui saya nggak ada waktu untuk bisa berdiskusi dengan yang satu tim waktu itu karena Pak Rizal ngasih hari apa itu 2 hari kemudian udah harus dikumpulkan. Jadi nggak ada waktu untuk berdiskusi dengan dosennya. Nah, jadi kita tentukan saja berapa lama waktunya untuk membuat ini sehingga mereka juga bisa saling berdiskusi dengan tim di bawahnya. Ya, sepakat aja sekarang ini untuk menentukan berapa lama waktu yang bisa diberikan kepada dosen koordinator. Bu, maaf, boleh tanya lagi nih Bu? Ya. Kalau dosen itu dosen luar, kan dia butuh transport segala macam, bagaimana Bu ya? Untuk diskusi, misalnya sudah diundang ke kampus, itu nantinya ada transportnya atau apa gitu? Karena kan ini saya menyangkut dosen luar ya. Itu bagaimana Bu ya? Gimana Bu Ketua? Saya kalau Oke, masalah keuangan Pak, mohon maaf Pak, ini kan kondisinya masih pandemik ya Pak ya. Kebetulan saya juga diundang oleh Ubinus untuk
menjadi pembicara terkait dengan mengisi ya RPS ini. Dan kami lewat Zoom Pak, lewat virtual, jadi tidak hadir, silakan. Kemudian terkait dengan pembahasan RPS, ini yang lebih efektif waktu di semester lalu, saya membuat dulu untuk 14 pertemuan, ya setelah saya buat, langsung saya share semuanya yang ada di surat tugas, saya ajak komunikasi, Pak Lutfi waktu itu, kemudian Pak Soma, sama Pak Heri ya, Pak Pandaya juga. Itu saya betul-betul berikan mereka RPS yang saya buat, minta masukannya terkait mata kuliah manajemen keuangan. Ada beberapa masukan dari keempat itu Bu, seperti Pak Heri tolong masukkan tentang teori portofolio. Saya masih ingat, saya bilang Pak itu ada di MK1, saya bilang. Kemudian dari Pak Lutfi juga. Nah itu lebih efektifnya kita buatin dulu Pak. Jadi jangan sampai kita diskusi mentah. Belum ada RPS-nya, tiba-tiba kita rembukan, itu akan sulit, Pak. Jadi kita dosen koordinator, kita buat dulu, kita acuan benchmark-nya ke siapa, yang tentunya tetap mengacu pada CPL Prodi. Nah, itu kita buatkan selama 14 pertemuan, dan jika mata kuliah ini adalah mata kuliah yang nyambung, dengan misalkan MK1 dengan MK2, maka kita harus juga melihat mata kuliah yang di semester ini. Ya, jadi nyambung. Makanya saya kemarin minta Bu Peggy dan Kaprodi tolong untuk yang RPS ini, misalkan contoh untuk mata kuliah akuntansi keuangan 2, nanti akuntansi keuangan 1-nya dosen koordinatornya sama. Contoh manajemen keuangan 2, saya waktu itu MK1-nya juga saya, dan timnya juga sama. Ya, itu bisa dilakukan melalui media online Pak Joko. Ya betul. Gini Baik. Pak Joko sekalian menambahkan untuk ini memang sudah ada dananya, dosen koordinator dapat, dosen yang di bawahnya pun dapat ya Bu ya, walaupun tidak sebesar dosen koordinator. Jadi mereka tetap mendapatkan ini apa? Kalau yang dosen ini kan sekarang sedang efisiensi ya Bu ya. Kalau kemarin kita dua-duanya dapat. Kalau sekarang sedang efisiensi ya mungkin hanya dosen koordinator aja Bu. Jadi nanti lebih sifatnya open discuss aja. Nih, saya udah jadi masukannya gitu aja, Bu. Oh ya, by email aja berarti ya. Jadi hanya dosen koordinator aja. Tapi dosen koordinatornya dapatnya lumayan lah gitu. Oh ya udah. Baik. Kalau sudah diluruskan. Soalnya kemarin kan dua-duanya dapat. Iya, karena sekarang lagi efisiensi, akhirnya diputuskan hanya dosen koordinator saja. Artinya dosen betul-betul bertanggung jawab full. Makanya tadi saya berikan tipsnya, kita buat dulu sampai dari pertama sampai akhir yang betul-betul RPS sudah jadi. Setelah itu baru kita lempar. Kalau misalkan mata kuliah itu ada mata kuliah 1-2-nya, nah kita tampilkan juga mata kuliah 2-nya ini apa. Jadi nyambung. Nanti saya koordinator mata kuliah manajemen keuangan 1, akan saya review lagi bawa mata kuliah keuangan 2-nya, biar nyambung. Gak ada overlap lagi. Kalau yang dulu-dulu kan overlap. Mata kuliah ini materi capital budgeting, misalkan di MK1 ada, di MK2 ada. Capital structure di MK1 ada, di MK2 ada. Nah, itu biar nggak terjadi overlap seperti itu. Ya, baik. Ya, baik Bu, terima kasih. Ya Pak, sama-sama. Ketambahan Bu. Ya. Kalau ada dosen koordinator membuat 2 mata kuliah, semuanya juga jadi koordinator semua, itu dihitung 2. Kalau mata kuliahnya beda, ya dihitung 2, Pak. Oh, hitung 2 ya. Kalau mata kuliahnya 1, tapi untuk MKDU 3 prodi ya dihitungnya 1. Iya, alhamdulillah saya dapat 1. Ya, misalkan nanti Bu Peggy ada statistik, ada matematik, misalkan ya 2, ya berarti dapatnya 2. Pak aja minum obat, udah ngantuk. Ada Bu Saipah, tenang aja. Ada Bu Saipah Bu ya? Enggak, kalau aku kan statistik aku udah kasih ke Bu Dokter lah. Oh. Bu Dokter. Enggak. Mau nanya Bu Saipah aktif nggak di sini Bu? Ada itu. Bu Saipah. Bu Dokter. Bu Dokter. Halo. Halo. Ya. Halo. Ya udah. Nggak bisa chat Pak. Oh katanya. Tuh di chat tuh. Nggak bisa. Pak Jai. Wah. Oh, kalau di chat Katanya jangan lewat chat jawabnya aja. lama. Jawabnya lama kalau Bu Saipah lama banget. Di chat aja, di chat.
2 hari baru dijawab. Jangan gitu, baper deh. Enggak, saya mau nanya soal itu mata kuliah Applikom. Applikom itu isinya apa? Apakah hanya memberikan materi tentang ngajarin Word, Software. Excel, sama PowerPoint? Kalau semester itu kan saya rasa mahasiswa sudah bisa lah, udah biasa. Maksudnya kalau biasanya Applikom itu Applikom bisnis. Yang bagaimana kalau Excel itu bagaimana cara membuat laporan keuangan yang bagus, kan ada itu Bu, ada fasilitasnya gitu loh. Jadi bukan Excel biasa gitu. Iya, halo Pak. Iya. Dengar tadi? Iya, dengar. Iya, suaranya kecil banget, jadi saya pakai buat speaker, makanya nggak bisa buat ngomong. Yang suara kecil saya apa, Bu Dokter? Semuanya. Oh, semuanya. Iya, tadi apa, Applikom. Kalau Applikom itu kurikulumnya itu, kalau yang kemarin ya, maksudnya yang dibuat kemarin itu aplikasi perkantoran. Jadi apa yang mereka membutuhkan buat di kantornya, Word-nya ada Word juga tapi yang advance gitu. Jadi kayak bikin daftar isi otomatis, bikin penomoran halaman tapi yang beda section kayak gitu-gitu. Yeah. Excel-nya juga ada, terus ada PowerPoint juga. Jadi buat mereka bikin presentasi gitu. Sama maksud saya internet. Gini, Bu Dokter, kalau ngajarinnya kayak Word, terus kemudian PPT ya, PowerPoint, Excel segala macam, itu kan mereka sudah biasa nih. Takutnya tapi mereka enggak juga sih Pak. Maksudnya supaya ada inovasi yang baru lah, supaya mahasiswa itu yang di luar nggak punya atau waktu di SMA nggak punya, tentunya keluar dari SMA kemudian lulus nanti bisa punya kemampuan lebih gitu Bu, di sisi Applikom-nya gitu. Kalau kan kita belajarnya ada video tutorialnya ya, ada di YouTube, Bapak bisa lihat di situ materi-materinya. Kalau sejauh ini sih mahasiswa tuh banyak yang belum mengenal itu gitu. Yang advance itu. Jadi kayak misalnya nyambungin file Word sama Excel gitu. Bisa disambungin. Terus bikin Excel yang add-ins Bu, yang add-ins. Itu udah benar itu Bu Saipa. Jadi aplikatif menggabungkan Word sama Excel, Excel sama database gitu loh. Jadi gimana misalnya membuat laporan ringkas dengan database atau membuat surat gitu kan, database-nya sudah ada gitu loh. Itu benar itu. Yang kayak gitu aja mereka banyak yang nggak bisa gitu. Jadi mau diajarin yang coding kan nggak mungkin. Nggak mungkin lah ya. Itu link aja. Ada materi khusus membuat diagram nggak Bu di Excel? Ada, materi ada. Mereka bahkan ada bikin sistem informasi tapi sederhana ya. Ada tugas-tugasnya kemarin bikin sistem informasi sederhana menggunakan Excel. Iya. Soalnya ini kan nanti terkait waktu nyusun skripsi, waktu menampilkan diagram itu kan bagus, nanti dia kan bisa itu. Diagram grafik atau mungkin diagram batang. Jadi kan mereka nanti waktu nyusun skripsi kan memang kalau SPSS itu disediakan tapi kurang bagus hasilnya. Ya perlu ketua ya. Lebih bagus lewat Excel tuh. Karena bisa warna-warni terus bisa 3 dimensi gitu maksudnya. Kalau statistik saya ajarin add-ins yang Excel-nya lebih dalam lagi karena bisa untuk ngolah data. Jadi nggak pakai SPSS pun bisa. Oh. Ya udah. Ya, nanti paling Bu Saipah yang bikinkan dulu, nanti yang lain biar semua sama gitu. Jadi jangan sampai mata kuliah komputer ini berbeda-beda seperti tadi kata Pak Zainuddin, yang satu pakai Zahir, yang satu pakai Mayob, yang satu pakai Accurate. Waduh itu komputer akuntansi apa aplikasi tujuannya komputer akuntansi tapi kendaraannya beda-beda kan nggak kurang enak gitu melihatnya. Iya, nanti biar jadi gini sebenarnya komputernya gini. Setiap mata kuliah itu kan kalau di CPL Prodi itu kan ada menguasai teknologi gitu loh. Ya artinya kalau saya ngajar akuntansi itu juga ada kalau saya ngajar akuntansi itu juga harus ngajari sedikit
menggunakan pakai Sistemnya. Excel gitu loh, pakai Excel Ya. gitu kan. Bagaimana misalnya mengolah data itu di Excel supaya cepat gitu loh. Bikin lajur pakai Excel misalnya gitu. Jadi gitu. Jadi semua mata kuliah sebenarnya. Nah, Iya, tinggal betul. memanfaatkan apa sih yang bisa dimanfaatkan. Misalnya di ekonomi makro, misalnya kan di Excel itu kan ada hitung-hitungannya tuh, cara-cara ngitung GDP. equilibrium dan sebagainya gitu ya. Ada kan. Jadi kayak gitu tuh. Jadi kalau komputer itu sebenarnya semua prodi ya, termasuk bukan hanya komputer aja sih. Tadi bikin video misalnya. Bikin blog misalnya. Ya kan? Kalau kita lihat di kampus-kampus lain itu mahasiswa tuh aja bikin blog gitu. Iya, Jadi cuma kita tugas-tugasnya cari di blog. Ya. karena lagi pandemi jadi nggak bisa praktek-praktek yang sejauh itu, Pak. Saya itu kemarin malah karena ada mahasiswa yang nggak punya komputer kan, dan kayak nggak mungkin juga paksa mereka ke warnet gitu. Jadi Ya ya udah betul deh, sih, Bu. Ya. yang nggak bisa, yang nggak ada komputer bikin ringkasan aja deh, kan saya kasih video. Yang ada komputer mereka latihan, kirim filenya ke saya, yang nggak punya ya udah bikin ringkasan. Habis mau gimana lagi gitu, kasihan Iya. juga. Ya betul, Bu. Sebenarnya kalau yang nggak punya komputer boleh ke kampus kok. Kemarin ada beberapa mahasiswa yang memang keterbatasan tidak memiliki itu, kita izinkan kok untuk ke kampus untuk apa? Tapi ini dulu bicara dulu sama orang akademik supaya nggak banyak orang gitu. Artinya protokol kesehatannya tetap bisa ditangani. Ya berarti bisa disosialisasikan tuh Bu, karena banyak mahasiswa nggak tahu kalau boleh ke kampus. Ada sih, emang sudah membuat surat juga ada. Jadi ya memang tidak disebarkan karena takutnya banyak gitu kan. Nanti pada ke kampus semua, sedangkan kita kan harus menjaga jarak dan protokol kesehatan kita belum begitu memadai gitu. Terus sebenarnya saya ada ini nih sama Pak Fadli ya, tapi nggak ikut ya. Gimana ya Bu Lela ya? Soalnya kan kita mau merubah lebih kepada penulisan karya ilmiah untuk bahasa Indonesia. Ya. Karena itu belum di Japri aja, Bu. Iya, berarti harus diinikan dulu. Di Japri aja, Bu, nanti Pak Fadli. Karena kalaupun Bu Susi Marlina kan beliau bukan dari bahasa Indonesia. Iya. Makanya pertimbangannya seperti itu. Kemarin kan itu ya yang menantunya Pak Oman bukan ya Bu? Belum bisa Bu, aplikasi lamarannya aja belum masuk. Oh gitu. Kan harus dites dulu balik Pak, ke sama Pak BPH, iya. Oh, akhirnya ke Pak Fadli ini. Iya, betul. Karena lamarannya aja belum ada. Oke deh. Sama bahasa Inggris Bu, kalau bisa langsung ke aplikasi bahasa ilmiah kali ya, penulisan ilmiah. Iya nih Pak Asmi mana ya? Nggak nongol. Diundang semua sebenarnya, ini semua dosen koordinator diundang. Makanya sebenarnya ini mau mengarahkan juga, artinya bahwa ini kan yang datang itu lagi gitu ya. Jadi kemarin memang ada untuk MKDU seperti bahasa Indonesia sama bahasa Inggris kita mau arahkan lebih kepada jurnal ya Bu ya. Kemarin kita mau lebih arahkan supaya ini kan dia semester 1 sehingga begitu di semester akhirnya ketika kita ingin merubah bahwa ada output dari skripsi adalah jurnal, itu bisa kita pertanggungjawabkan. Karena selama ini belum kita berikan seperti itu, terus mau kasih output skripsinya adalah jurnal, ya nggak tega juga, orang dia nggak pernah dapat ilmunya gitu. Nah, ini maksud saya dari awal kita punya base-nya dulu, kita buat supaya anak-anak ini sudah mengenal terlebih dahulu bagaimana membuat karya ilmiah, bagaimana cara menulis karya ilmiah dan sebagainya. Awalnya begitu. Ya udah nanti saya japri aja. Yang lainnya adakah pertanyaan lagi, Pak Heri? Pak Dr. Heri ada? Pak Dokter? Ada pertanyaan, Pak? Sementara belum, Bu. Makasih, Bu. Baik. Gimana teman-teman, Pak Andri? Bu Rita? Bu Rita? Sementara belum, Bu.
Halo, saya mau nanya Pak Andri, Pak Andri. Nanti kalau udah ketemu masalah. Pak Ustadz Andri. Pak Ustadz Rohman Rozali. Pada menghilang semua ini. Lagi zikir kali. Aja 19 kok. Oke deh. Baiklah kalau Pak tidak Andri itu karena di mute kali, di unmute Insya Allah nggak ada, Bu. Enggak, udah nggak di unmute sih, di mute sendiri masing-masing kayaknya. Baik, tidak ada lagi ya? Nggak ada, saya boleh tanya, Bu. Kenapa? Oh, nggak ada yang tanya, saya boleh tanya. Oh, boleh Pak Rawijo, monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waket 1, waket 2 tadi tidak ada, waket 3 tentu Kak Prodi, sama dosen teman-teman semuanya. Mengenai RPS itu, karena setiap dosen donatur kan beda-beda pengalamannya. Jadi Bu Iyao, buku panduannya disamakan. Buku panduannya, buku yang dipakai itu apa saja? Kayaknya nggak ada buku panduan deh, Pak. Ini adalah kayak semacam guide aja, Pak. Pandu, bukan buku. Contohnya gini ya, misalnya kita sebagai anggota teori akuntansi, yang ketuanya Bu Maria. Itu kalau kita browsing di beberapa perguruan tinggi itu banyak yang pakai Suwarjono, yang dari BPE Jogja itu. Nah, tapi selama ini kita karena nggak ngajar teori akuntansi, ya kita tidak tahu perkembangannya Bu apa yang dipakai Bu Maria. Dan saya ini diikutkan di anggota koordinator, nah kita nyari di browsing itu pakai Suwarjono yang dari Jogja, nah, gitu Pak. Jadi mohon kalau bisa ya harus kita samakan persepsinya antara dosen koordinator dengan anggotanya. Terima kasih. Iya Pak, makanya tadi makasih Pak Rawijo. Jadi tadi kan sudah dibicarakan di awal bahwa setiap dosen koordinator membuat dulu RPS-nya sampai detil ke acuannya. Acuan buku pedomannya apa. Nah, nanti baru di-emailkan kepada anggota timnya. Anggota timnya di-emailkan. Nanti kalau ada masukan di situ, silahkan. Misalnya buku panduannya yang ini kami nggak punya, atau yang ini kami tidak memakai, atau terserah bagaimana koordinasinya. Jadi setiap dosen koordinator wajib mengkoordinir tim mengajarnya, tim pengajarnya. Begitu ya, Pak Rawijo. Iya, Mas. Intinya ini Pak Rawijo, antara anggota satu dengan yang lain dan koordinator itu saling sepakat, Pak. Ya. Jadi nanti kalau si A nggak sepakat, ada nggak solusinya? Nah, kalau memang ada solusinya, anggota yang lain mau menerima nggak? Kalau sudah menerima semua, nanti koordinator sudah otomatis menyetujui semua, sehingga RPS itu akan jadi sempurna. Jadi gitu Pak. Meskipun nanti akan ditinjau setiap tahun atau mungkin setiap 2 tahun sekali. Ya gitu ya Pak Dayat ya? Iya. Ya, betul. Bagaimana Pak Rawijo? Ya, cukup Bu. Jadi kita sebagai anggota nunggu dari koordinator. Ya. Kalau kita sebagai koordinator harus ngirim ke anggota. Ya, sebagai dosen koordinator harus membuat terlebih dahulu. Nah, sebelumnya nanti akan dicontohkan oleh Bapak Kaprodi saya. Bapak Ibu buat aja seperti biasa dulu, nanti baru kita tambah-tambahkan. Bapak Kaprodi contoh dulu, nanti kasih contoh. Nanti ya, dikirimkan bersama CPL-nya, baru nanti dosen-dosen mengikuti Bapak Kaprodinya, ya. Saya juga akan buatkan untuk yang MK. Pak Rawijo, anggota untuk mata kuliah apa sih Pak? Teori akuntansi sama apa ya satu lagi? Di surat tugas ya itunya ya Bapak Ibu. Iya.
Di surat tugas ada detail itunya, apa namanya? Detail mata kuliahnya, Ya, terus nama dosen-dosen dalam timnya. Ya. Ini Samukre diundang nggak nih, Bu? Diundang Iya, semua, Pak Sam Pak. juga Diundang ada, ya? Pak Sam. Udah Iya, dijapri soalnya saya kan tadi. Semuanya soalnya udah diundang. Pak Samukre itu kan koordinator untuk mata kuliah akuntansi keuangan 1, kalau nggak salah 1, 2 itu. Saya kan anggotanya. Ya. Nah, kalau ada orangnya sih saya bisa sharing di sini dulu. Nanti kalau sudah dia paham, baru nanti kita bisa ketemu di mana untuk membicarakan materi yang akan diisi untuk RPS-nya. Sayangnya nggak hadir hari ini ya. Iya, Nggak bisa mojok di sini. Kenapa? Mojoknya di sini enak aja. Banyak yang nggak hadir. Jadi gini, Pak Hidayat, Pak Rizal, Pak Jainuddin, dosen-dosen koordinator yang sudah ditunjuk yang tidak hadir dalam rapat ini, tolong diberitahukan sama semuanya apa isi dari rapat ini, sehingga nanti akhir dari output akhirnya nanti bisa sama semua. Jadi nanti saya juga akan japri untuk yang MKDU, untuk bahasa Inggris sama bahasa Indonesia. Ya. Untuk yang lainnya saya nanti dilihat ya di daftar ya Pak Dayat, Pak Rizal, Pak Izai. Tolong dicek mana yang belum ikut dalam rapat ini, diberitahukan sehingga nanti nggak ada miss-split lagi. Oke. Maaf Bu, ada notulennya nggak Bu? Gitu. Notulennya nggak ada Pak, direkam sama Pak Rizal. Pak Rizal merekam. Notulennya itu nanti yang ngasih tahu kalau bisa isinya apa. Iya. Nanti bisa Pak Rizal aja. ngerekam ya Pak ya? Pak Rizal rekam. Iya, Pak Rizal ngerekam. Pak Rizal ngerekam Pak Rawizo. Jadi kasih videonya Pak. Betul, bisa dikasih link videonya. private nggak? Di YouTube tapi private. Jadi di YouTube kan nanti bisa dilihat privat. Nanti Pak Rizal akan kirim ke semua dosen yang tidak hadir. Ya, baik, apakah ada lagi pertanyaan? Bu Peggy, ya, untuk waktunya berapa lama Bu? Dokter dosen koordinator? Ya, itu kan jadi saya lupa untuk menentukan. Tadi mari kita sepakati untuk waktu 1 bulan Bu, 1 bulan dari sekarang. Saya usul gini Bu, buat time schedule kira-kira jadi secara mentah bukan matang ya, jadi secara mentah dikumpulkan, nanti kan ada evaluasi lagi loh, sampai nanti benar-benar siap untuk dibagikan kepada dosen-dosen yang mengajar seminggu sebelum perkuliahan dimulai. Jadi itu tidak ada tahapan-tahapannya. Begini ya, dua minggu dulu, 2 minggu. Jadi dari sekarang Bapak-Bapak Kaprodi kirimkan saja CPL-nya ya. Kirimkan saja CPL-nya. Nanti dibuat dulu. Bapak Kaprodi juga membuat. Dosen-dosen yang lain juga mencoba untuk membuat. Nanti baru kita samakan lagi ya. 2 minggu mendatang. Ya Bu Ketua. Ya, untuk CPMK nih. CPMK-nya dari Prodi nge-share juga kan? MK-nya enggak Bu, mata kuliah kan masing-masing dosen lah. Masing-masing ya. mungkin. Oke, tadi ada pertanyaan dari Bu Saipah, apakah CPL dari mata kuliah juga di-share sama Kaprodi atau mana paketnya? CPL per mata kuliah atau dosen yang buat CPL untuk mata kuliah. Kalau saya menyimpulkan dari paparan tadi, CPL untuk mata kuliah adalah dosen yang buat ya, Pak Dayat, mengacu kepada CPL Prodi. CPL Prodi kita kirim. Gitu Bu Saipah. Jadi intinya dosen itu mengisi acuannya CPL yang dibuat Kaprodi. Nah, sedangkan mata kuliah tatap muka pertama, kedua, ketiga dan seterusnya itu dosen yang bersangkutan dengan timnya, Bu. Iya, betul. Begitu Bu Saipah ya. Pak, boleh minta template untuk ininya RPS? Iya, nanti dikirimkan sama Bapak-Bapak Kaprodi beserta CPL-nya. Ya, baik. Ada Pak Joko. Ya, dikirim segera ntar. Ya. Oke, Bu Peggy, time schedule-nya gimana Bu Peggy? Jadi nanti 2 minggu mendatang berarti tanggal sebentar ya Bu. 14 tanggal 27.
8 ya. Tanggal 28 ya? 27. Hah? 28 Senin. hari Selasa. Ini Oh, hari Selasa, Selasa. iya. Tanggal 28 kita adakan rapat kembali yang sudah beserta dengan apa namanya? RPS-nya. RPS yang sudah dibuat masing-masing. Per hari ini Kaprodi akan memberikan ya Pak di email ya Pak untuk CPL prodinya yang tadi beserta contohnya sehingga nanti kasarannya teman-teman semua bisa melihat seperti apa ya. Nah, berikutnya nanti minggu kedua 2 minggu lagi minggu tanggal 28 kita bisa sama-sama sharing lagi kendala-kendala yang didapati apa saja bisa dikemukakan nanti sampai akhirnya nanti di 2 minggu ke depan itu sudah ready Fake. semuanya. Udah fake-nya. Udah fix ya. Begitu ya. Sepakat nggak? Oke. Kayak warung Padang, sepakat. Sama Minang sepakat. Aja makan mulu, orang rapat mah. Tahu itu orang. Apa-apa, perbaikan Ada punya warung. Lagi penyembuhan. Mungkin tergantung prodi ngirim itunya dulu Bu, CPL-nya itu. Kalau misalnya prodi ngirim minggu depan kan percuma juga kita. Hari ini Pak, saya hari ini. paksakan hari ini Pak. Aja enggak di grup. Itu Kaprodinya udah mendengar Pak. Ya takutnya nanti misalnya dikirim seminggu lagi kan kita nggak bisa kerja ini. Dikirim di grup langsung di grup hari ini. Oh, hari ini Pak. Di grup dosen. Ya. Biar yang lain juga tahu gitu. Ya. Kaprodinya kerja gitu ya. Iya dong. Kaprodi saya kerja semua ini. Nah, gitu biar yang lain tahu siap. kaprodinya semua kerja gitu. Iya, yang tadi masukan Pak Rizal itu bagus Pak. Saya setuju banget itu Pak. Jadi biar tidak ada yang kelewat ya Pak Rizal ya. Belum kan? Apa itu Bu? Yang Pak Rizal tadi. Ya ada mappingnya Bu ya. Mappingnya Bu, dibikin matriks. Ya, nih contohnya nih. Oh ya, yang tadi yang mata kuliah ya, itu. Ini contohnya. Yang matriks ini nanti yang buat Kaprodi nih Bu. Ya, nanti direkap. Iya, makanya ini harus disampaikan ke dosen. Jadi dosen nggak ngarang-ngarang lagi, nggak ngeraba-raba lagi, langsung tahu. Oh iya, ini yang dicantumkan ini aspek apa saja, tuh tahu Bu. Ya. Jadi Kaprodinya beneran kerja. Ya, betul. Contoh ini contoh. Bu, maaf tadi yang dicontohkan Pak Rizal itu kita harus ngikuti itu berarti Bu. Enggak, Enggak, itu kurang lebihnya aspek wajibnya yang itu Pak. Enggak, itu cuma contoh aja Pak Joko. Itu contoh saja. Oh ya udah. Enggak, kalau misalnya ada kan lebih enak tinggal saya masukin. Iya itu, memang ya, begitu boleh. harusnya begitu. Niru udah ditambah-tambahin lagi boleh. Jadi ya tinggal disesuaikan aja. Betul. Tapi yang wajibnya itu sudah ada dari Kaprodi gitu. Oh ya udah. Ya. Tetap itu yang wajib harus ada di dalam pertemuan mata kuliah kita. Itu dibuatkan Kaprodi biar sama gitu, sinkron seperti yang Pak Rizal sampaikan. Pas nanti di lapangannya Bapak ada tambahan-tambahan ya nggak apa-apa, asal jangan mengurangi gitu Pak. Oh iya, karena setahu saya waktu saya ikut pelatihan applied approach itu yang utama yang bertakwa kepada Tuhan semua mata kuliah harus ada itu. Harus ada, iya itu ya. Apalagi kita, utama itu semua harus ada. Apalagi baru yang lain nggak akan ada. beda. Iya, itu aja. Iya, sih. dibuat matrik memang harus begitu Pak. Ya, terima kasih. Ya, sama dibuat Pak Dayat, Pak Zainuddin, Pak Rizal juga untuk semua mata kuliah terkait yang mata kuliah bersama-sama seperti mata kuliah MKDU, yaitu kan bisa dirundingkan bertiga di grup nanti. Baik. Gimana Bu Peggy, udah? Udah, kayaknya. Gimana teman-teman, ada yang masih mau bertanya lagi atau sudah cukup? Sudah cukup jelas kah? Kita bertemu lagi di minggu depan. Ada pertanyaan Bu Saifah nih, Bu Peggy. Ya, silakan. Itu lihat di chat. Nanti CPL per mata kuliah di-share juga kan? Jadi dosen yang tadi udah dijawab, dosen yang buat. Kalau ada CPL yang tidak diplot di mata kuliah bagaimana? Oh, udah Bu. Oh, udah Bu. Dasar Bu dokter. Udah clear ya. Jadi nanti yang akan dikirim CPL Prodi dan contohnya oleh Kaprodi
hari ini juga. Ini saya ini kan simpulkan ya rapat hari Bentar, ini. Bu. Bentar, Bu. Ya. Saya masih ada satu pertanyaan. Saya kan nanti D3 itu kan tidak ada mata kuliah yang ada koordinatornya. Jadi yang tempo hari udah saya share ke Ibu, itu kan nama-nama dosen yang akan membuat RPS. Jadi nanti saya langsung bisa nggak mengirimkan tabel atau data itu ke dosen yang bersangkutan, Bu? Ya boleh, memang harus. Ya artinya tidak ada koordinatornya, jadi langsung aja gitu. Nanti yang bersangkutan Emang sudah kenapa ya dipilihkan. vokasi kemarin nggak ada koordinatornya ya? Kan mahasiswa dikit, Bu. Jadi kan ininya cuma satu-satu. Masalah keuangan ya, Bu? Ya, kelasnya cuma satu, Bu. Nah, kalau kan S1 manajemen akuntansi itu kan kelasnya banyak. Iya. Terus satu doang. Ya. Tapi dari segi keuangan memang nggak dikasih ya, Bu ya? Ya, halo. Ya. Pak Zai, yang mata kuliah apa Pak Zai yang belum ada di dalam RPS? Ini kan mengacu sesuai dengan kekhususan ya, Bu ya. Kayak untuk pengantaran akuntansi 1-2 itu kan nantinya akan akan berbeda dengan yang S1 akuntansi. Karena ini kan lebih banyak kan nanti di praktikumnya, karena kan vokasi. Terus kemudian labnya juga mungkin lebih banyak kan, mungkin komposisinya 60% atau mungkin 70% prakteknya, kemudian 30% mungkin teorinya dikit lah gitu. Ya. Karena di sini kan banyak kan akuntansi, pajak, sama audit. Ya, sebenarnya sih udah ada Bu di yang RPS itu tuh udah termasuk D3 juga Bu. Cuma memang nanti kan di dalam walaupun dia MKDU sama-sama MKDU, tapi treatmentnya yang berbeda Bu. Itu nanti dieksplor aja langsung sama Kaprodinya. Mengacu kepada RPS yang dibuat oleh tim Pak, tinggal Bapak eksplor aja. Jadi gimana? Jai. Pak Jai? Iya, gimana? Ya, itu kan sudah kita bahas sebelumnya. Mata kuliah itu kan sudah ada juga di yang dosen koordinator, itu sebenarnya udah termasuk D3 juga. Nah, waktu itu kan Bapak menanyakan ini kan treatmentnya agak berbeda karena banyak praktek. Itu nanti dari RPS yang dibuatkan oleh tim itu Bapak tinggal rombak aja sedikit. Tetap gitu. mengacu ke RPS yang ada, tetapi treatmentnya di praktikumnya lebih besar. Itu langsung aja ke Kaprodi aja, nggak banyak tangan lagi. Jadi saya langsung yang nanganin ya? Iya, karena kan RPS-nya sudah ada di situ. Berarti ongkosnya mahal nih. Ongkosnya mahal, mulai hitungan ya. Koordinator mata kuliah 1 doang. Iya, nanti ada, tinggal colek paham lagi. Enggak. Ikhlas kok, Bu. Siapa Samsung Galaxy? 2016. Asmi, maaf lupa. Oh, Pak Asmi nih. Ini orangnya hilang. Baru datang. Udah diomongin tadi, kupingnya panas nggak? Mbak Maria tadi ngingatin, waduh, saya belum, bukannya besok saya bilang. Iya. Pura-pura deh, kalau dapat penumpang cewek cakep begitu tuh. Pak Asmi, koordinator mata kuliah bahasa Inggris. Tolong nanti akan diberikan sama Kaprodi, CPL Kaprodi, ada CPL. Nah, nanti Pak Asmi tolong buat RPS itu kita ditambahkan untuk ini ya, penulisan karya ilmiah ya. Oh gitu. Jurnal. Oke. Buat internasional jurnal. Tenang aja Pak Asmi, per lembar 75.000. Ya, itu yang utama ya, outputnya nanti adalah internasional jurnal Pak Asmi ya. Gimana Bu, putus-putus Bu? Output akhirnya adalah jurnal internasional. Maksudnya cara untuk mentranslate Pak Asmi. Suaranya di pinggir jalan tuh. Iya. Kayaknya di jalan ya. Ya gitu ya Pak Asmi ya. Ya Bu Dokter ya. Nah, nanti saya buat ini apa yang penulisan ilmiahnya. Oke. RPS. RPS-nya. Nyambung. Kata Pak D di pinggir jalan. Jak sombong naik ojek. Ini
lagi mikirin Karena besok dagangan apa rapatnya, ojek aduh, nih. maaf kan. Aduh. Ya udah Lagi nanti. ngambil bawang putih bawang merah. Nah, itu dia. Nanti dikirim sama Pak Kaprodinya ya. Nanti Pak Asmi ini aja, saya cuma titip pesan aja, arahnya lebih kepada untuk output karya ilmiah ya, jurnal internasional. Ya Pak. Nah, dia lagi ngobrol kayaknya. Ya. Bu, kalau sudah mau asar. Bu, baik. bentar Bu. Intinya tadi Lagi kalau elah. enggak, intinya kalau yang D3 itu nunggu selesai dari yang S1 Bu ya, biar nanti saya Iya. akan menyesuaikan ya. Iya. Oke, ya Iya, baik. Pak Tapi Jai. sambil Bapak siapkan aja dulu. Ya, ya. Bapak kan udah ahlinya tuh Pak. Bu, jangan. Baik ya, terima kasih semuanya yang sudah memberikan kontribusi pada rapat hari ini. Terima kasih Bapak-Bapak Kaprodi, terima kasih dosen-dosen koordinator. Semoga ke depan kita bisa merubah RPS kita menjadi lebih baik lagi, dan dua minggu setelah ini kita bertemu lagi dengan draft RPS yang sudah dibuat, dan kita akan diskusikan kembali sebelum difikskan. Baik, mohon maaf jika ada salah dalam tutur kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayak anak sekolah ya. Pak Zai. Pak Zainuddin habis minum obat saya rasa nih. Nge-fly ya. Banyak nanya. Prodi. Punya hajat kok banyak nanya aneh. Dayat, udah dihubungin Pak, bidik misi Pak. Pak Dayat. Udah. Oh udah. Oh iya. Udah dapat data 30. Oh iya Bu. sudah Pak. Bu Ketua, sekarang waktu itu udah saya sampaikan ya, jadi anak-anak ini kan di Kemendikbud itu ada dibuka beasiswa untuk uji kompetensi. Udah. Nah, SKTUK kita itu sudah diterbitkan mundur. Ya, karena memang kita sudah pernah juga ngirim-ngirim kan. Jadi tahun ini diusulkan dimasukkan untuk mendapat beasiswa uji kompetensi. Mudah-mudahan dapat. Berapa orang Pak jadinya? 50? 40 sih diusulkan. Diusulkannya lebih dari usaha kan lebih dari 40 gitu loh. Tapi biasanya 40 dapatnya. Kan Ya, lumayan mulai disiapkan juga nanti SK-SK untuk kewajiban mahasiswa dalam terkait surat pendamping ijazah surat keterangan pendamping ijazah SKPI. Oke, Bu. Berapa akumnya, berapa sertifikatnya untuk uji kompetensi. Nah, itu disiapkan juga Pak Dayat. Boleh ya. Disebutkan ininya apanya namanya. Besar nilainya gitu. Iya betul, besar nilainya. Jadi untuk semester depan ini kita kan tadinya ada 2 pilihan ya, workshop skripsi. Tapi kemarin sepakat workshopnya dihilangkan, masuk ke dalam seminar ya, seminar manajemen, seminar akuntansi itu betul-betul nyambung dari Maplit ya. Iya. Jadi di output akhir seminar manajemen itu adalah publikasi dari skripsi. Jadi di semester 7 itu di samping dia punya dosen pembimbing skripsi, itu dia juga punya dosen pembimbing di mata kuliah seminar. Jadi dia sebenarnya punya 2 dosen pembimbing di situ. Jadi semester 8-nya nggak repot lagi udah. Iya, semester 8 tuh khusus untuk uji-uji kompetensi atau misalkan ada komprehensif ya. Terkait mata kuliah yang praktis, misalkan mahasiswa akuntansi membuat laporan keuangan. Ujiannya biasanya 3, neraca, laporan keuangan